وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Afwan, akhir. Langsung ana baca aja. Ila an qala wa qad qala ba'dul ulama. Melanjutkan kajian kita di kitab Nasuhid Dunia, masih membahas masalah tentang takwa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa qad qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Kemarin sudah kita bahas tentang ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Siapa yang bisa ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Katanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad kemarin, kalaupun kita punya 1.000.000 nyawa dan 1.000.000 jiwa, kita tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bagaimana? Berarti Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak sanggup. Tidak. Ulama mengatakan ayat ini sudah dinasakh, sudah diganti dengan hukumnya, sudah diganti dengan ayat yang kedua apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas kemarin. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Sesuatu yang kita perintahkan, kata baginda Nabi SAW, maka laksanakan semampu kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada kita yang di luar kemampuan manusia, tidak mungkin. Salat 5 waktu itu sangat mampu manusia. Apalagi dalam 24 jam cuman 5 waktu 17 rakaat. Tidak sampai 1 jam kalau di total. Cuman sekitar setengah jam atau kurang malah. Itu pun ada beberapa dispensasi ketika seseorang tidak mampu melaksanakan secara sempurna. Tidak mampu berdiri, syariat memperbolehkan untuknya sholat duduk. Tidak mampu duduk, silahkan berbaring dan lain sebagainya. Itu semuanya dibahas di fikih. Makanya mastata'tum semampu kalian, kata baginda Nabi SAW. Akan tetapi sesuatu larangan dari syariat, tidak ada istilah mastata'tum semampu kita, tidak. Kalau dilarang sesuatu tinggalkan. Tidak ada embel-embel semampunya. Kenapa? Karena semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keharusan. Tidak ada setiap manusia, oh saya harus minum khamar, kalau enggak saya bakal mati. Tidak mungkin. Suatu larangan pasti justru menimbulkan madarat, bahaya kepada manusia ketika dilaksanakan. Waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-ayat tsaniyah mubayyinatun lil murad min al-ayatil ula la nasikhatan laha. La nasikhata laha. Yang sebagian pendapat kedua, ulama mengatakan tidak ada nasikh mansukh di sini. Tidak ada nasikh mansukh. Antum mungkin yang sebagian mungkin ada yang tidak paham. Ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu maksudnya apa? Ada satu perintah, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala perintah yang pertama ini diganti dengan perintah yang kedua. Kayak contohnya, dulu pertama kali diperintahkan sholat berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu bukan 50 rakaat. 50 waktu. Itu perintah pertama. Kemudian dinasakh, bahkan sebelum sempat disampaikan kepada umat, Rasulullah kembali lagi untuk minta dispensasi. Akhirnya itu sama Allah dikorting sampai jadi 5 waktu. Termasuk contohnya nasikh mansukh, dulu khamar itu boleh. Dulu minuman keras awal-awal Islam masih boleh karena sudah viral. Maksudnya zaman dulu itu apalagi di Jazirah Arab ketika musim dinginnya itu ekstrim lah gambarannya.
salah satu tujuannya orang minum khamr itu untuk mendinginkan, menghangatkan badan. Dulu boleh, zaman dulu pertama Islam boleh. Kemudian dinasakh. Boleh tapi kalau mau sholat jangan. Kemudian boleh tapi pikir-pikir. Itu nasikh, hukumnya khamr itu paling panjang tartibnya, paling panjang tahapannya. Pertama boleh, terserah. Kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Maksudnya katanya ulama, boleh minum khamr tapi kalau dekat waktu sholat jangan minum khamr. Kenapa? Supaya ketika sholat tidak mendem. Soalnya terjadi kejadian ada satu orang jadi imam bahkan bacanya ngawur. Gara-gara apa? Gara-gara habis minum khamr. Dilaporkan ke Rasulullah, turun ayat ini, la taqrabus sholata wa antum sukara. Pertama boleh, kedua, tahapan kedua boleh tapi jangan dekat-dekat waktu sholat. Sayyidina Umar gak betah, ya Allah turunkan ayat tentang khamr itu yang jelas ya Allah, yang jangan setengah-setengah. Lama kelamaan muncul ayat lagi, cuman takhir. Yas'alunaka 'anil khamr qul fihima yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr sama maisir. Gimana hukumnya? Dibilang ada negatif, ada positifnya. Ada negatif, ada positifnya, tapi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Dari situ sebagian orang yang cerdas, yang sebagian sahabat sudah tidak mau, ya sudah banyak negatifnya, wis tidak usah minum khamr. Jadi sahabat itu ada yang sama sekali tidak minum khamr, hatta halal tidak mau. Ada yang masih seneng, ketika disuruh meninggalkan dekat-dekat sholat, ya sudah ahsan sholat 5 waktu. Habis sholat subuh kerja, tidak sempat minum khamr. Habis pulang kerja mau minum khamr, duhur. Ya sudah, duhur. Habis duhur istirahat. Habis istirahat masuk asar, tidak bisa minum khamr dekat sholat asar. Nanti habis sholat asar dekat maghrib, mau minum khamr tidak bisa maghrib. Nah, sampai sholat maghrib, sholat isya. Nanti habis isya mau minum khamr, waktunya istirahat. Nanti subuh, tidak sempat, ahsan tidak usah sekali. Itu sebagian orang. Sebagian lagi masih Turun ayat ketiga, kasih diberitahu ada positif, negatif. Lebih banyak negatifnya, sebagian orang tambah yang tidak mau minum khamr tambah, banyak negatifnya, sudah tidak mau. Sampai terakhir turun ayat mengharamkan 100% khamr. Sudah haram. Itu nasikh mansukh. Namanya nasikh mansukh. Ada satu perintah, satu ayat kemudian nasikh diganti dengan perintah yang kedua. Perintah pertama ada kalanya perintah pertama lebih berat, perintah kedua lebih ringan. Kayak contohnya ayat muqatalah itu. Dulu awal-awal 1:10 itu kita haram mundur, lari kabur mundur. Ketika haram hukumnya. Ketika kita satu orang dikepung 10 musuh, 10 orang non muslim, orang kafir, orang musuh, itu haram untuk kabur. Tetap harus melawan 1:10. Kalau 11 baru boleh kabur. Itu dulu. Tapi kemudian dinasakh sama Allah Ta'ala, dikasih dispensasi, diganti 1:2. Jadi kalau di 1 melawan 2 orang non muslim, kita haram kabur. Ini peperangan ya, dalam hal peperangan. Tapi kalau sudah 3, kita boleh kabur. 1:10 didiskon sampai 1:2. Ala kulli hal itu nasikh mansukh. Menurut sebagian pendapat ulama, tidak ada nasikh mansukh di sini. Cuman ayat kedua itu untuk menjelaskan ayat yang pertama. Maksud di ayat pertama itu bukan 100%, yang penting semampunya. Ala kulli hal, taib. Wa hadza huwa shawab. Ini yang pendapat yang kedua ialah yang lebih benar, lebih pas. Insyaallah taala. Fa inna Allah taala walal hamd, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukallifu nafsan, tidak memaksakan seseorang illa wus'aha, kecuali semampu dia. Wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk maksa kita sebagai hambanya. Kita makhluknya, kita hambanya. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala mau maksa kita,
Boleh-boleh saja. Siapa yang melarang Allah Subhanahu wa taala? Cuman karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, sama Allah Subhanahu wa taala tidak dipaksa kecuali masih dalam konteks kemampuan hambanya. Li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan yaf'al fi mulkihi, melakukan apa saja fi mulkihi dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, wa sultanihi ma yasha, apapun yang ia kehendaki. Walakinnahu, akan tetapi Subhanahu wa taala qad khaffaf wa yassar. Tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita dan mempermudah. Kama qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Makanya sebagian peneliti atau sebagian orang pingin salah satu bukti bahwasanya manusia ini lemah. Kita lihat kalau dalam segi kelahiran aja. Manusia ketika lahir bayi butuh waktu berapa lama untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan? Hampir setahun, ya kan? Atau lebih? Tidak tahu, setahun. 10 bulan. 10 bulan dari kelahiran baru bisa jalan. Bandingkan sama binatang, azakumullah, kambing. Butuh berapa lama untuk bisa berdiri? 5 menit mungkin. Lahir 5 menit, habis itu bisa berdiri, bahkan bisa lari-lari. Oh, kambing kan pakai 4 kaki. Pakai 4 bukan 2. Taib. Manusia suruh berangkang, lahir 5 menit suruh berangkang, bisa? Tengkurap aja enggak bisa, apalagi berangkang. Butuh proses. Itu salah satu bukti bahwasanya manusia ini makhluk yang lemah. Cuman walaupun dia lemah, walaupun manusia ini lemah, diperkuat sama apa? Dengan akal. Manusia ini lemah, tapi diperkuat sama Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal. Berkat akalnya manusia, walaupun dia sebenarnya lemah, tapi berkat akal dia bisa memanfaatkan kekuatan di luar naluri kemanusiaan. Maksudnya gini, manusia lemah. Kalau ana sebagai manusia mau melawan singa secara langsung, tidak bakalan mampu. Caranya gimana? Pakai alat, pakai tembak, pakai senjata dan sebagainya atau pakai strategi untuk mengalahkan singa atau mengalahkan beruang atau walaupun mengalahkan dinosaurus pun, misalnya ada dinosaurus lawan manusia. Kalau sudah tangan kosong, tidak pakai strategi sama apa-apa, tidak bakalan bisa menang. Tapi kalau menggunakan akalnya, pakai strategi, pakai senjata dan lain sebagainya, insya Allah masih bisa menang. Taib. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Taib. Allah menghendaki kemudahan buat kita. Allah itu tidak ingin menyusahkan kita sebetulnya. Oleh karena itu Allah tidak memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan. Qala Imam Ghazali mengatakan rahimahullahu taala fil Ihya, di kitab Ihya, lamma nazala qauluhu taala, ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun ayat ini menjelaskan tentang apapun yang kretek hati, Allah tahu bakalan dihisab, walaupun cuma kretek hati. Nah, siapa yang selamat? Semua kita pasti pernah kretek hati, apalagi mau itu negatif atau positif. Itu semuanya bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya, ketika ayat ini diturunkan, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya Rasulullah bingung, keberatan. Wa radiya anhum. Faja'u ilaihi, akhirnya tuh ya Allah, kretek hati, semua kretek hati, cuman lintasan, diam-diam kadang terlintas di hati sesuatu, mau positif atau negatif. Itu diperhitungkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamat? Keberatan sahabat. Ya Allah, kretek hati di muhasabah ada perhitungannya. Sumpek sahabat sumpek datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la nutiq. Kita dipaksakan sesuatu yang kita tidak mampu. Ma la nutiq. Yang kita tidak mampu.
Wa fahimu minal ayat al-mu'akhadha wal muhasabah hatta ala hadithin nafs. Mereka memahami dari ayat tersebut apa? Azab atau perhitungan tentang bahkan hatta hadithun nafs. Cuman kretek hati itu pun diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka fahami dari ayat tersebut. Faqala lahum alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab mereka, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil, apakah kalian akan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Banu Israil? Apa Banu Israil mengatakan apa? Sami'na wa 'asaina. Kita dengar tapi kita melanggar. Itu saking cengkalnya Bani Israil, saking ganyangi. Mereka ngomong ketika diperintah sesuatu, kalau misalnya diperintah tidak nurut dengan alasan tidak dengar, tidak tahu, masih mending. Tapi ini mereka tidak. Mereka mengatakan sami'na, kita dengar perintahnya kan. Wa asaina, tapi anak tidak mau nurut, sengaja tidak mau nurut. Itu saking topnya Bani Israil. Makanya kata Rasulullah, kalian mau mengatakan dengan apa yang dikatakan Bani Israil, sami'na wa asaina, kita dengar dan kita tidak mau taat, sengaja tidak mau taat. Jangan. Walakin katanya, akan tetapi katanya Rasulullah, qulu, katakan sami'na wa ata'na. Disuruh nih, menurut logika kita, tidak bakalan mampu ini. Tapi karena diperintah Allah SWT, khalas sami'na wa ata'na. Aku mendengarkan, aku berusaha taat. Katakan seperti itu, jangan katakan kayak Bani Israil katanya Rasulullah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Faqalu dzalik, akhiratu, iya, sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan tujuannya nanti kembali kepada Engkau. Fa anzalallahu ta'ala, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para mukmin dan rasul mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Faqalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sedikit tambahan faedah, tapi wallah alam di sini disebutkan apa enggak di ayat ini. Ala kulli hal nanti insyaallah kalau disebutkan atau di lain waktu. Wa hakadzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi an la yu'akhidhuhum bin nisyan wal khata'. Akhir itu berkat doanya mereka itu min du'aihim an la yu'akhidhuhum, bahwasanya Allah tidak akan mengadab mereka kalau dengan kesalahan mereka itu terjadi atas dasar lupa atau salah, enggak tahu, khata' atau nisyan. Makanya di hadis rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Katanya Rasulullah, kalau melakukan suatu kesalahan didasari dengan khata', tidak tahu, atau nisyan atau lupa, atau ustukrihu alaih, dipaksa, diancam, maka tidak ada catatan dosa. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Dipaksa apa sembarang dipaksa? Enggak, ada syarat-syaratnya. Paksaan apa yang menggugurkan dosa? Dipaksa suruh nyolong, tapi tidak dosa akhir itu karena dipaksa. Apakah semua paksaan? Enggak, ada syaratnya. Insya Allah panjang, itu pembahasannya panjang nanti. Taib. Wa alla yahmil alaihim al-isr. Isr ini bisa dikatakan ila akhir ma akhbar bihi anhum. Jadi mereka melanjutkan doanya mereka supaya mereka tidak diadab sebagaimana umat-umat sebelum mereka diadab, dan mereka tidak dipaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Itu doanya mereka. Rabbana apa? Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, yang kita tidak mampu. Baik. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassar wa rafa'a al-haraj. Akhir itu Allah mengabulkan akhir itu Allah mengabulkan doa mereka. Falahul hamd katsira.
Akhiratu falahul hamd katsira. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi tujawwiza li. Ini sebutkan. Akhiratu Rasulullah menjelaskan sesuai dengan apa yang di haditsnya, tujawwiza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Wa ma haddatsu bihi anfusuhum, apa-apa yang menjadi kretek hatinya mereka, malam yaqulu au ya'malu. Selama tidak diutarakan, tidak diceplosno, cuman kretek hati, tidak sampai diucapkan atau dilakukan, tidak tertulis dosa. Al-Hadid. Wa qaulu ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amrun minhu, ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bil mauti 'alal Islam, untuk kita meninggal dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah wa huwa, dan Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala, alladzi akhbara fi kitabih, yang Allah telah mengabarkan, memfirmankan di kitabnya Al-Qur'an, annahu din indah, bahwasannya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa annahu la yaqbal min ahadin siwah, dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun kecuali agama Islam. Makanya ini juga untuk melawan, untuk apa istilahnya, menolak pendapat yang di baru-baru ini, mungkin tidak sampai setahun ini, ada usulan atau ada pemikiran yang mengatakan tauhid adyan. Tauhid adyan. Tauhid adyan apa? Mempersatukan agama. Dengan alasan apa? Semua agama ini sama. Inti dari semua agama ini sama katanya. Mengajak kebaikan, menolak kejahatan. Dan semua ini dianggap din samawi. Sudah gini aja, kita satukan adyan dengan mengatasnamakan din Ibrahimi. Mau itu Nasoro, Yahudi, Islam, semuanya disatukan menjadi din Ibrahimi. Hanafiyah itu. Din Hanifah itu. Maka di ayatnya itu, ala kulli hal, akhirnya itu ditolak. Bahkan orang non muslim sendiri juga mereka menolak. Kenapa? Karena setiap agama punya kepercayaan sendiri-sendiri, tidak bisa disatukan. Punya ajaran, punya kepercayaan sendiri-sendiri. Gimana mau disatukan? Wong antara satu dengan yang lain kontra, gak cocok. Pemikiran yang sangat tidak masuk akal, usulan yang sangat tidak masuk akal. Bahkan di barusan yang beliau sebutkan, semua agama tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun agama itu mantan agama samawi. Kayak agama Nasoro, Yahudi, din samawi. Din samawi. Maksudnya din samawi apa? Agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah ditahrif dan lain sebagainya, itu yang menjadi permasalahan. Bahkan sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika diutusnya baginda Nabi SAW, syariat beliau menghapus semua syariat sebelumnya. Makanya walaupun dia Nasoro Yahudi, ketika Rasulullah diutus wajib masuk memeluk agama Islam. Karena setelah Islam ini muncul, semua agama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa annahu ad-din alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Dan agama Islam ialah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk rasulnya dan untuk para mukminin. Faqala ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang memeluk selain agama Islam, maka dia akan ditolak. Walaupun dengan ini kan apa agamanya Nabi Isa, Nasoro. Oh ini kan agamanya Nabi Musa, Yahudi. Walaupun agamanya Nabi Isa, Nasoro, jangankan umatnya, Nabi Isanya sendiri ketika beliau turun di akhir zaman, beliau mengikuti syariatnya Rasulullah Islam. Nabinya sendiri itu ketika turun di akhir zaman, beliau mengikut syariatnya Rasulullah. Apalagi cuman umatnya. Umatnya juga lebih wajib lagi untuk mengikuti Rasulullah. Jadi tidak ada alasan lain, sudah. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa laysa yaqdirul insan, orang manusia tidak akan mampu ala an yumita nafsahu 'alal Islam. Sebetulnya katanya
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah manusia bisa ngatur? An yumita walaysa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu ala Islam. Dia tidak akan mampu untuk mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Akan tetapi walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Sebetulnya manusia tidak mampu untuk mematikan diri, ngatur. Ana mau mati dalam keadaan ini, ana mau mati dalam keadaan ini. Diatur, bisa? Tidak bisa. Bukan kita yang menentukan. Tapi Allah ngasih solusi, ngasih jalannya. Kalau mau mati dalam satu keadaan yang baik, continue dalam apa istilahnya, rutinkan. Misalnya, ada orang pengen mati dalam keadaan Islam, ya sudah, jaga Islamnya, jangan sampai goyang, perkuat Islamnya supaya nanti sampai akhir hayat Islam itu tetap kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Pengen mati dalam keadaan sholat, rajin sholat. Pengen mati dalam keadaan ngaji, rajin ngaji. Setiap amalan yang dijadikan rutinitas, yang dijadikan wirid, insya Allah semakin rutin, insya Allah akan umur kita akan ditutup dengan apa yang kita jadikan rutinitas. Waliyadzubillah, kalau misalnya ada orang rutinitasnya jagongan, ya ditakutkan matinya pas jagongan. Caturan tok bendina. Takutnya matinya keselak catur. Misalnya, pokoknya ulama mengatakan ketika kita ingin meninggal, ditutup umur kita dengan sesuatu, lazimi sesuatu tersebut. Rutinkan sesuatu tersebut, jadikan rutinitas. Insya Allah Allah akan menutup umur kita dengan sesuatu yang kita rutinkan tadi. Makanya walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih. Ketika kita mau mengambil jalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita sudah menuruti perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amtathala ma amrahu bihi wa huwa an yakhtaral maut 'alal Islam, yaitu adalah pilihan kita untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa yuhibbuhu wa yatamannah, dan kita ingin, kita senang atas hal tersebut, wa yatamannah, dan dia mengharapkan hal itu. Wa ya'zimu alaih wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan, dan benci untuk meninggal dalam keadaan memeluk agama selain agama Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallah an yatawaffahu musliman, dan senantiasa berdoa kepada Allah taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup ajalnya dalam keadaan Islam. Makanya kita sering dianjurkan oleh baginda Nabi SAW terutama sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati ini sumya qalbu qalban li sur'ati aw li kathrati taqallubi, karena cepatnya atau seringnya bolak-balik makanya dinamakan qalb. Ya taqallab, berubah-berubah. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, ganti A, berubah-berubah. Makanya kita ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati kita ala dinik, dalam agamamu, yaitu agama Islam. Jangan sampai lepas, jangan sampai pindah ke agama lain. Waliyadzubillah. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi, oleh karena itu Allah mensifati para anbiya-Nya dan para salihin dari hamba-hambanya. Faqala mukhbiran an sayyidina Yusuf ibn sayyidina Yaqub ala nabiyina wa alaihi ma afdhalus salatu wassalam. Allah menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf, anta waliyyu fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya Sayyidina Yusuf, tawaffani musliman, tutuplah ajalku, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Wa anis sahara, dan menceritakan tentang sahara, hina amanu fata. Saharanya siapa? Saharanya penyihir, yang tanding penyihir siapa? Zamannya siapa yang viral sihir? Nabi Allah Musa. Ketika tanding sihir Nabi Musa sama mereka, singkat cerita, mereka siapa dulu? Ente yang lempar dulu atau kita? Oh, saya lempar dulu. Lempar tali. Talinya akhirat tuh yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Khoyal.
ilaihim annaha tas'a. Makanya dikatakan para sahara ini, para sihir ini dia tidak bisa merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain secara hakikat. Mereka melemparkan tali, mereka tidak bisa merubah tali itu menjadi ular. Jadi mereka tali tetap tali, cuman mereka menghipnotis mata-mata penonton, mata-matanya orang-orang ini dihipnotis, ngelihat tali itu seakan-akan gerak kayak ular bergerak. Makanya dikatakan yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, padahal enggak. Tapi Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alaihi wassalam ketika beliau melemparkan tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular raksasa yang makan tali-tali mereka. Nah, oleh karena itu dari situ para sahara ini ada dua jawaban. Pernah enggak kita ketika membaca, makanya sekali lagi tujuan kita ketika mempelajari ilmu agama, belajar bahasa Arab, penting bahasa Arab itu penting, perdalami. Insyaallah nanti pengen lebih ditekankan lagi masalah bahasa Arab. Soalnya kita lihat di pondok ini agak kurang, bukan berarti nol, enggak. Bagus, Masya Allah, sebagian yang apalagi yang Thanawiyah, Alhamdulillah Arabianya lumayan. Cuman perlu lebih ditekankan lagi kenapa penting bahasa Arab. Nahu, sorof, imla, ilmu alatnya penting semuanya. Tujuannya apa? Salah satunya juga kita supaya bisa tadabbur sama Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran tidak paham sama sekali, dapat pahala, tapi pahalanya tidak seberapa. Ketika kita membaca dengan tadabbur, apalagi kita memahami artinya setelah membaca tafsir dan lain sebagainya, enak bacanya. Oh wajib. Akhir itu pahalanya lebih dilipat gandakan. Nah, sekarang pernah nggak kita ketika membaca surat ini, cerita ini, pernah nggak bertanya-tanya, Saharoh, para penyihir, kenapa kok para penyihir ini setelah kalah tanding sama Nabi Allah Musa, kok tahu-tahu mereka langsung beriman kepada Nabi Musa, dan walaupun diancam dengan ancaman yang ekstrim dari Fir'aun, mereka tidak goyah. Ya kan? Khalas aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kita aman sama Tuhannya Nabi Musa sama Nabi Harun. Para sahara, para penyihirnya Fir'aun ini setelah kalah tanding, kalah duel, mereka masuk Islam, iman. Belum ada Islam dulu. Iman sama Nabi Musa, Nabi Harun. Fir'aun gerem. Akhirnya diancam, loh, kalian iman sebelum aku perintahkan kalian untuk ini, kok berani, kok kudu, kok kelama. Kalau masih tidak mau murtad, tidak mau kembali ke agama, tidak mau nyembah anak lagi, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum ala min khilaf, min khilaf. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ana potong kaki tangannya ente silang. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Kemudian aku akan salib kalian di judu'in nakhl. Di batang kurma. Sudah dipotong silang, habis itu tak salib siksaan. Sudah langsung dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi tangan kaki, kemudian disalib, terus dibiarkan sampai mati. Tapi apa jawabannya mereka? Terserah, silahkan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Silahkan ente mau mutilasi kita, yang engkau ente engkau ancamkan itu cuma masalah hidup dunia, bukan urusan akhirat. Jadi tidak ngefek dunia ini mau mati mau ente cincang terserah, yang penting anda dapat akhirat. Padahal baru iman, belum sempat sholat wala zakat wala langsung dibunuh sama Fir'aun. Makanya dibilang ada beberapa orang, beberapa individu termasuk dari umatnya masuk Islam, iman tanpa melakukan suatu amalan pun kemudian masuk surga. Contohnya salah satunya ialah Sahara ini. Kafir, masuk Islam, langsung dibunuh sama Fir'aun, ya sudah, tidak sempat ngamalkan amalan baik sama sekali. Beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, pernah nggak kita bertanya-tanya? Pernah nggak? Tidak pernah. Kok bisa mereka tanpa gentar? Kenapa kok tanpa gentar mereka tidak ngurus? Padahal baru iman, diancam kayak gitu tidak takut, tetap mantep, tetap jalan ke depan walaupun diancam kayak gitu. Kok bisa? Padahal sebagian
ajarna wa iyyakum. Sebagian orang zaman sekarang sudah Islam dari kecil, dari bayi, cuman gara-gara Indomie sak kerdus berubah keyakinan, berubah agama. Waliyadzubillah. Padahal Islam dari kecil, iya, bapak Islam, ibu Islam. Tapi begitu dia sudah besar dikit, gara-gara disokok sama Indomie sak kerdus, berubah jadi Kristen, berubah jadi Yahudi. Waliyadzubillah. Cuman gara-gara ngatasnamakan, oh karena cinta sama orang yang non muslim, kemudian dia rela untuk pindah agama demi mengejar cinta kadzab. Cuman bohong, ngejar nafsu. Wal'idzubillah, nas'allallahu al-afwa wal afiyah. Kok bisa ini yang Islam dari kecil bisa goyah cuman gara-gara hal sepele, tapi ini yang baru masuk Islam gak bisa tergoyahkan walaupun diancam yang ekstrim. Sekali lagi, pernah gak kita bertanya-tanya? Ada yang tahu jawabannya? Ada, jangan gini, jangan ada yang tahu jawabannya. Ada yang pernah mikir gitu? Ayo, ya enggak? Betul. Ada yang tahu jawabannya? Wala PR? Pikir dulu. Tak habiskan sampai itu. Taib. Wa 'anis sahara hina amanu fatawa'adahumul fir'aun bil 'uqubah, dan cerita tentang Sahara, para Sahara itu ketika mereka beriman, fatawa'adahum, kemudian diancam oleh Fir'aun bil 'uqubah dengan siksaan. Apa jawabannya mereka? Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya Allah, berikan kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Ini doanya mereka. Sekali lagi, kenapa kok bisa? Wa hakallahu ta'ala an sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wasallam annahu awsa banihi, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Wa an sayyidina Yaqub, begitu pula sayyidina Yaqub, annahu awsa banihi aidan, bahwasanya beliau berwasiat kepada anak turunnya alaihi wassalatu wassalam bil mauti 'alal Islam, untuk meninggal dalam keadaan Islam. Faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bissawab.